Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda yang dirahmati Allah, semoga sehat selalu, bahagia selalu di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku, iblis merupakan salah satu makhluk Allah yang selalu dekat dengan manusia, karena iblis selalu berniat untuk mengganggu manusia dan selalu menguji bagaimanapun caranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ihim, dan dari kiri mereka, wa la tajidu aksarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Maka dari itu, iblis adalah suatu makhluk yang akan terus berdampingan dengan manusia yang masih hidup untuk menyesatkannya. Dan menurut kitab-kitab Islam, iblis serta jin dan bala tentaranya ternyata juga membutuhkan makanan. Dan makanan mereka adalah sesuatu yang ternyata ada di sekeliling kita, bahkan terdapat dalam tubuh kita. Maka dari itu kita harus senantiasa berhati-hati dan mawas diri. Nah, untuk mengetahui apa saja makanan iblis dan bala tentaranya, simaklah sampai sempurna. Yang pertama, tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya jika kita telah menyantap daging ataupun ikan, sebaiknya tulang tersebut langsung dibuang di tempat sampah. Dan jangan menyimpan tulang di dalam rumah, karena itu dapat mengundang jin untuk ikut menyantap makanan bersama kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar mereka tidak melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3860. Makanan iblis yang kedua, makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Said bin Jabir yang mendapatkan riwayat ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iblis pernah berkata, Tuhanku, semua makhluk telah Engkau jelaskan rezekinya, lalu di manakah rezeki bagiku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan menjawab pertanyaan iblis tersebut, di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku. Hadis riwayat Ad-Diyah. Setiap makanan yang tidak disebutkan akan nama Allah saat memakannya, maka itu sangat disukai oleh setan. Karena itu adalah rezeki bagi mereka. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada anaknya, ya gulamu sammillah, wahai anakku, sebutlah nama Allah, bacakan bismillah, wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5376 dan Muslim nomor 2021. Yang ketiga, kotoran. Kotoran sudah pasti menjadi makanan kesukaan iblis atau setan. Sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita, karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Selain itu, ada sebuah hadis dari Sayyidina bin Mas'ud menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Keempat, darah. Makanan kesukaan setan berikutnya ialah darah. Jin dan setan sangat menyukai darah, baik itu darah hewan ataupun manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah alasannya kenapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya, sebaiknya dibersihkan dahulu sebelum dibuang. Yang kelima, kacang dan jadab. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika itu menanyai seorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. Sayyidina Umar bertanya, apakah makanan mereka? Maka orang yang pernah ditawan itu menjawab, kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat memakannya. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, apa minumannya? Maka orang itu menjawab, jadab. Jadab ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai tumbuhan yang berada di Yaman, yang tidak membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang bisa dimakan oleh unta dan tidak membutuhkan air setelah memakannya, atau
minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. Yang keenam, janin bayi. Hal ini sangat mengerikan, bahwa jin atau setan juga gemar memakan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil itu tidak diperkenankan keluar malam tanpa pengawasan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan itu selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau ru'yah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan pengganggu yang ingin menyantapnya atau mencelakainya. Yang ketujuh, bangkai. Indra penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bisa membuat kita mual dan tidak berselera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun bangkai hewan. Sedangkan bangkai hewan yang dimaksud ialah bangkai hewan yang tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Dan yang kedelapan, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dalam hal ini, setan ternyata juga dapat memakan makanan yang jika kita memakannya dengan tangan kiri. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Saudaraku yang beriman, sebenarnya ajaran Islam itu sempurna karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya dengan sempurna. Di dalam Islam, baik perkara besar maupun perkara kecil sekalipun, itu pasti diselingi dengan aturan dan adabnya. Sampai-sampai dalam perkara makan saja dianjurkan berdoa. Sehingga perkara-perkara besar maupun kecil di dalam Islam itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada hakikatnya kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma halaqtul jinna wal insan illa liya'budu." Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka dari itu kita patut bersyukur karena telah diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Karena ada beberapa banyak orang yang saat ini hatinya ragu dengan apa yang mereka yakini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara dan menambah nikmat Islam dan nikmat iman ini. Dan semoga dari pembahasan singkat ini dapat memberikan manfaat baik di dunia dan di akhirat.
Amin, 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.